Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah hari ini kalian sudah bersemangat dalam menerima pembelajaran? Mudah-mudahan hari ini kalian bersemangat dalam menerima pembelajaran dan lebih semangat lagi dari hari-hari kemarin. Nah, bertemu lagi bersama saya, Bu Novi, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai kebahasaan teks prosedur. Setelah kemarin kalian membahas mengenai struktur, sekarang kalian akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kebahasaan teks prosedur itu ada kata kerja imperatif. Yang kedua, ada kata teknis. Yang ketiga, ada konjungsi. Yang keempat, ada pernyataan persuasif. Dan yang kelima adalah deskripsi alat. Berikut akan Ibu jelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama, ada kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif yaitu kata kerja yang mengandung perintah. Biasanya dibentuk oleh akhiran kan, i, dan lah. Contohnya, yang pertama, kata dasarnya pasti, kemudian ditambah dengan akhiran kan, maka jadilah pastikan. Nah, kata pastikan di sana adalah kata kerja imperatif. Kenapa? Karena pastikan di sana mengandung perintah. Yang kedua, ada kata dasar hindar dan ditambah dengan akhiran i. Disatukan menjadi hindari. Nah, itu adalah contoh dari kata kerja imperatif, ya. Jadi sekali lagi, kata kerja imperatif itu adalah kata kerja yang mengandung perintah. Biasanya diakhiri dengan akhiran kan, i, dan partikel la. Yang selanjutnya ada kata teknis. Kata teknis itu adalah kata-kata yang sering digunakan pada topik-topik tertentu atau topik yang dibahasnya. Contohnya, di minggu lalu Ibu mengambil judul teks prosedur itu cara memasak nasi dengan rice cooker. Nah, pada judul tersebut, kata-kata teknis yang sering muncul adalah kata rice cooker, kemudian kata stop kontak, dan kata otomatis. Jadi biasanya kata-kata teknis itu kata-kata yang memang hanya berkaitan dengan judul tersebut. Contoh yang lain misalnya, cara belajar di era pandemi. Tentunya kata teknis yang muncul itu akan berbeda dengan judul ketika kalian membuat nasi dengan rice cooker. Untuk pembelajaran di era pandemi itu, mungkin kata-kata teknis yang sering muncul nantinya adalah pandemi, kemudian COVID-19, dan pembelajaran daring. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kata teknis. Kemudian, setelah kata teknis ada konjungsi. Nah, konjungsi itu adalah kata penghubung. Contohnya, kata penghubung yaitu kemudian, lalu, setelah itu, selanjutnya. Selain dari konjungsi yang Ibu sebutkan di sini, tentunya konjungsi itu masih banyak lagi. Nah, konjungsi yang Ibu sebutkan di sana termasuk ke dalam konjungsi kronologis atau konjungsi temporal. Bisa juga di dalam teks prosedur itu ada konjungsi yang menunjukkan jumlah bilangan seperti pertama, kedua, ketiga. Nah, itu ya. Setelah konjungsi ada pernyataan persuasif. Tentunya kalian sudah tidak asing ya dengan kata persuasif. Nah, ada yang masih ingat apa sih persuasif itu? Ya, betul. Persuasif itu adalah kalimat yang berisikan ajakan. Jadi di dalam persuasif itu kalimatnya itu selain berisi ajakan juga untuk mempengaruhi si pembacanya agar dia menggunakan atau dia mengajak apa yang dituliskan oleh si penulis tersebut. Contohnya pada judul yang kemarin sudah Ibu berikan, yaitu cara memasak nasi menggunakan rice cooker. Di sana ada kalimat persuasif atau pernyataan persuasif, yaitu, nah ini ada kata Anda tidak perlu takut lagi nasi akan gosong atau kurang matang. Nah, itu adalah berupa persuasif, berupa ajakan. Secara tidak langsung pada kutipan tersebut itu mengajak pembacanya agar mereka menggunakan rice cooker. Setelah
pernyataan persuasif, ada deskripsi alat. Tentunya untuk yang ini disesuaikan dengan judul ya. Jika kalian mengambil judulnya tips belajar menyenangkan di era pandemi, berarti itu biasanya tidak ada deskripsi alat. Tetapi jika kalian mengambil teks prosedurnya berupa resep, maka biasanya itu ada deskripsi alat. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh dari deskripsi alat. Nah, mungkin itu saja pertemuan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.